Gerombolan Om Senang, Om Bayar pokoknya. Oke, kali ini seperti biasa saya Joe J. Di sini ada Grobe, ada Grody, ada Growin di sebelah sana yang pakai kostum hitam itu ya kan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pemilu. Ah, ini ngeri nih. Pilpres. Kita harus milih atau tidak? Kita harus nyoblos atau boleh golput, ya kan? Karena kan bisa aja nih ada calon presiden yang cocok. Ente ada cocok calon presiden? Sementara ini masih galau. Galau. Jody? Iya. Face-nya lah, lumayan lah, ada Apa? satu Nggak tahu. dua. Face. Muka. Nah, bentuknya. Kalau milih jangan ngeliat muka, Bang. Nah, itulah dia. Oke. Kadang kalau kita lihat, hanya lihat dulu kan, belum tahu kayak mana. Oke. Growing kayaknya golput. Enggak. Saya mencermati semua paslon-paslon itu. Wih, benar. Semua debat itu saya cermati semua. Jadi Dan saya nggak mau yang namanya golput. Golput itu golongan putih ya. iya. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin abstain kali ya. Abstain ya. Iya. Pokoknya golput lah golongan putih. Atau menjauhkan diri artinya itu. Iya, tapi itu sah menurut undang-undang. Ya. Bebas. Orang tidak memilih karena Ya. kalau nggak ada calon presiden yang cocok, boleh dong. Betul. Boleh dong. Iya kan? Itu ada dampaknya itu. Golput itu. Iya kan? Kenapa? Nah, ada alasan kenapa orang golput. Tadi salah satunya itu kan. Nggak cocok. Tapi ada juga orang yang golput itu tidak terfasilitasi. Iya kan? Nggak ngerti dia. Bukan. Seperti orang disabilitas. Dia tidak ada yang menuntut untuk membawa ke tempat pemungutan suara kan. Nah, itu kedua. Jadi dia golput tanpa keberdayaan dia. Dia nggak berdaya kan, golput karena tidak berdaya. Tapi golput tidak punya pilihan ada, golput tidak berdaya ada. Kemudian ada lagi orang yang golput ini karena tidak merasa berpolitik, Tidak merasa memiliki lah. tidak merasa memiliki. Iya, boleh-boleh aja dong. Dan tidak mau berpolitik. Iya, boleh dong. Udahlah. Ya terserah siapa yang mau jadi presiden, gua tetap rakyat kok kan. Iya, undang-undang mengatur itu. Boleh kan? Boleh. Boleh aja kan? Boleh. Nah, Tadi kan alasan-alasan orang Golput golput tadi. Ah. Iya kan? Ada yang karena tidak ada pilihan, ada yang tidak sadar bernegara, iya kan? Ada yang tidak terfasilitasi kan gitu. justru juga ada orang yang karena terlalu sadar dia bahwa bernegara dalam pengertian begini, ini negara emang udah begini-begini terus, mau siapapun presidennya ya autopilot karena jadi apatis. Jadi dia apatis bukan karena dia tidak peduli sama negara ini, udah hopeless. Kalau saya bukan begitu. Gimana? Itu gimana? Kalau pendapat saya itu, Nah, kenapa saya tadi di awal Galau. saya galau? ah, Karena kan semua demokrasi di Indonesia ini kan baru berproses. cakep. Wih. Ya. Boleh dibilang kita mulai belajar berdemokrasi, belajar loh ya. Oh, 1998 ya. 98, Setelah. 25 tahun lah Pak. Iya. Kalau Udah lama 25 tahun Udah itu lama juga ya. belum bukan masalah lamanya, mengedukasi berdemokrasi yang baik untuk 270 juta bangsa Indonesia ini tidak mudah. Ya. Nah, kemarin itu sudah tertata dengan rapi. Gitu ya. Nah, setelah belakangan ini kita melihat ternyata Apa tuh? undang-undang pemilu setiap 5 tahun itu berubah-ubah. Sesuai kondisinya. Bu. Ya, sesuai kondisinya. Di sini kan kita menjadikan suatu kegalauan. Kalau sama paman nih kayaknya gue curiga. Ini udah nusuk nih. Enggak juga, ya kita Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. saya tidak menjurus ke sana, artinya semuanya Enggak kita apa-apa. lakukan. Paman siapa? Paman Sam kan bisa. Ya. Paman Uus Ya, bisa. betul. Tapi kan emang galau kan gara-gara paman kan. Ya kan?
Itu yang saya maksud. Apa tuh? Bagian dari yang saya katakan tadi bahwa kita itu setiap 5 tahun atau 2 periode peraturan pemilunya berubah-ubah. Itu dia. Ya. Satu-satunya kepastian hukum di Indonesia ini berubah-ubah. Kita menjadikan sekarang ini dari 3 paslon, kalau menurut saya nih ya, Tuh ada 3 ya? ada 3, Bukan 4 ya? 3 paslon. Pilihan bukan 4. Pilihan 4 itu belum tahu nanti. Oke ya. Ya, sementara ini baru 3. Nah, dari 3 paslon ini kalau yang saya lihat, Satu ini aja Pak. kita susah mencari Yang mana yang benar? terbaik dari yang terbaik. Oke. Tapi yang tiga itu udah Kenapa terbaik. saya mengatakan galau? Ente milih terbaik dari yang terburuk. Bukan begitu, dibalik. Bagaimana yang terburuk tidak menjadikan pemimpin di Indonesia. Oh gitu. Jadi yang mengenai cerita paman tadi ya, ya, itu kan kita dengar-dengar dari orang aja. Enggak. Enggak. Kalau saya tahu. Iya kan? Dengar-dengar dari orang tentang paman, ada hubungan kekeluargaan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak. Ya. Dia mempunyai hak untuk mengajukan sesuatu, bahwa sesuatu perundang-undangan atau hukum itu tidak sesuai dengan kehendak kelompok atau anggota masyarakat itu sendiri. Iya. Makanya mereka gugat. Kebetulan di situ ada yang disebut orang pamannya. Saya juga nggak tahu hubungannya. Tapi jangan lupakan Pak bahwa jangan lupakan growing. Bos tak lupa nih. Mantan Kajari soalnya. Ya kan harus dihormatin. Gini growing, nggak bisa. Jangan benar emang. Setiap masyarakat di Indonesia punya hak untuk mengajukan gugatan kepada undang-undang yang terjadi di MK. Tapi kan kita nggak bisa lupa tuh. Itu keponakan punya paman. Pamannya ikut mutusin persoalan ini. Itu di MK udah jadi masalah itu. Udah diputusin. Nggak masalah itu kalau di dalam proses peradilan, karena dia itu tidak hubungan langsung gitu loh. Hubungan Dan langsung lah. itu kan Gimana kau hubungan langsung? Itu bapak ibu kandung kita atau 3 derajat ke atas, ya kan? udah dihukum loh. Hah? Udah dihukum loh sama MK. Dipecat jadi ketua MK. Tetapi itu kan melanggar etika. Loh iya, artinya persoalan dari paman yang ikut terlibat dalam kasus memutuskan undang-undang di MK itu, membuat undang-undang itu baru, itu bermasalah. Buktinya apa? Itu MK memutuskan bahwa paman itu bersalah dan dipecat dari Jadi ketua. begini ya, kalau masalah etika itu ya, jadi etika itu berbeda-beda dalam setiap profesi. Kebetulan mereka ada yang disebut ada berapa macam etika gitu. Emang ada berapa macam? Kalau nggak salah 7, ya kan? 7 etika utama mereka, ya kan? Yang sudah mereka susun itu mungkin secara universal. Jadi mereka dapat dari mana itu? Mahkamah Konstitusi yang ada di dunia, mereka adopsi menjadi etika mereka, ya kan? Jadi etika ini ya, yang disebut itu adalah yang dimaksud etika itu apa? Ya kan? Etika itu kan sesuatu sikap kita dalam menyikapi sesuatu supaya kita itu bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang sudah kita sepakati. Etika atau tata susila adalah konsep penilaian suatu kebenaran atau kebaikan dan tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Wikipedia nih. Jadi kalau kita bicara kasus paman sama keponakan tadi, dalam kasus MK itu kan jelas MK sudah memutuskan bahwa paman itu bersalah tuh, sehingga dia dipecat. Nggak dia dipecat kan? Nggak dia dipecat kan? Kalau bersalah itu melanggar hukum. Kita bicara nih satu kasus-kasus. Kita bicara keputusan MK ya. MK telah memutuskan bahwa sang paman itu bersalah
sehingga dia dipecat dari ketua MK, Engkau. ya kan? Ya. Dipecat kan? Ya. Nggak, kita sepakat dulu nih. Oh benar nggak? Dia Iya. dipecat. Oke, Ya kan? dari ketua MK, Dari ketua MK. sehingga dia hanya menjadi hakim MK biasa. MK, Oke. ya kan? Artinya karena MK udah memutuskan, artinya itu cacat moral. Secara etika salah dong. Secara moral menurut mereka begitu, tapi tidak semua orang memandang demikian. Iya. Dari situ aja. Karena sudah putusan Mahkamah Konstitusi apa namanya itu MK Ah. ya kita hormati. Oh, iya. kan? Ya. Kita hormati kan begitu. Nah, yang terbaru nih, yang terbaru juga harus dimengerti. DKPP itu sebenarnya memutuskan satu keputusan yang agak janggal, ya. KPU, ketua KPU itu diberi peringatan keras terakhir, benar nggak? Atas pencalonan sang keponakan menjadi wapres, ya kan? Nah, ini lucunya bagi para pakar hukum, ya. Kita ada pakar hukum tuh di belakang sana tuh, ya kan, lawyer. Jadi ini lucu, harusnya itu ketua KPU itu dipecat. Kalau saya tidak memandang begitu, ya kan? Iya boleh aja. Kalau menurut saya gini, Oke. Jadi kan udah begini. kita nggak perlu berpolemik karena itu sudah Terjadi. terjadi. Sudah Ah. selesai. Kan tadi sudah saya katakan di awal, karena peraturan kita ini selalu berubah-ubah. Iya kenapa berubah-berubah? Ya sudah Dari jangan pemerintah. jadi Enggak sih. Kenapa berubah-berubah? Karena berubah-berubah. Karena manusia-manusianya yang memegang kekuasaan itu tidak memiliki sikap moral yang jelas. Kalau menurut gua ya. Bisa, itu hak setiap warga negara siapapun. Enggak. Nggak bisa sikap moral. Kebetulan dia jadi seorang pejabat negara kan gitu, iya kan? Jadi kita nggak bisa pukul rata. Oh jadi semua maunya dong? Nggak bisa semua mau. Buktinya semua maunya itu. Bukan dia. Kita memandang Interpretasi. semua maunya karena kebetulan dia ada di lingkaran kekuasaan. Lu iya Iya just. kan? Iya, Bapaknya iya, Pak Pak. Bapaknya kita presiden. nggak perlu berdebat itu lagi. Loh kita harus debat. Enggak, masalahnya ini sudah terjadi dan biar masyarakat yang menilai karena itu prinsipnya. Nah, kita masyarakat. Kita masyarakat. Iya. Iya. Nah, masalahnya sekarang kita ini sudah masuk ke tahap menentukan calon presiden. Oke nih. Oke. Oke nih. Walaupun apapun jalannya sudah terjadi kemarin, ya kita jalani dulu. Oke. Ente milih nggak? Saya harus milih. Oke. Nah, milih. Lo milih nggak Brody? Milih dong. Milih. Growing milih juga. Milih. Kalau gue sih jelas, gue milih ya yang menentukan perubahan lah. Ya, gue bukan apa-apa sih, ya kan? Tiga-tiga kan menentukan perubahan itu. Oh nggak ada. Hanya satu yang berani menyatakan tegas Ya. bahwa dia mengusung perubahan. Ya kan? Amin ya Allah. Itu berkelanjutan itu bukan perubahan. Oh, enggak. Iya kan? Enggak. Kalau Paslon satu. kalau perubahan begini dari dari tidak ada menjadi ada kan gitu. Itu konsep pemikiran growing. Oke. Tapi Saya juga setuju itu. apa nih? Perubahan itu dari ada menjadi nggak ada. Nah, itu boleh. Yang tadinya wiwi nanti tidak akan ada. Wiwi. Oke. Itu perubahan apa ini? Oh, bebas. Presiden. Jadi kita tanya nih, growing sebenarnya pilih nomor berapa sih? Itu rahasia lah. Oh Iya kan? Nyupen. Iya. Nah, Apa? sekarang nggak Gimana mau rahasia? Langsung bebas rahasia. Dari tadi ngebelainnya masa Belaknya udah mati-matian. Ya iyalah. Itu nggak rahasia lah. Saya kan bubar. sekarang nggak ada lagi Iya. yang alasannya. nggak ada. Udah bebas. Growing ini, aduh. Kalau Dari tadi udah jelas ngebelain paman sama keponakan kelihatan. Kok tiba-tiba? Nah, udah bubar. Saya itu membela mereka itu saya tidak memandang apakah dia orang biasa. Oke. Oke. Ya kan? Saya tidak pandang itu. Yang saya pandang mereka itu manusia yang mempunyai hak yang sama dengan manusia Enggak, lain. sekarang saya juga harus dipandang sebagai manusia. Saya Iya, ya. bisa Lalu ya. berdebat. Itu yang keponakan
keponakan, bapaknya 2 kali rejim memimpin negeri ini, itu saya pilih. Karena kenapa? Saya berpikir tadinya bahwa memang itu ideal. Ini anak emas demokrasi nih. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan keturunan elit negeri ini. Bukan turunan raja. Bukan turunan raja, bukan turunan anak kiai, Salah. bukan turunan anak presiden, bukan orang kaya, bukan jenderal pula. Hanya tukang kayu lah. Yesus dong kalau tukang kayu. Ya, pengusaha lah, pengusaha furniture ya kan. Ya, Kan dibilang tukang kayu agak mirip Yesus ya. Nah, saya pikir wah ini. Jadi ketika saya pilih itu pikiran saya cuma kayak gini nih. Gua berpikir nih ya. Wih, kalau dia jadi presiden, semua anak-anak Indonesia akan bisa berpikir, bercita-cita jadi presiden. Siapapun punya berkesempatan menjadi Ya. presiden. Iya, tapi itu tuh gara-gara kasus dia punya menantu jadi wali kota, anaknya jadi wali kota. Nggak apa sih sampai situ tuh? Oke. Enggak, itu aja. Iya, nggak apa-apa. Susah cari kerjaan sekarang ini. Harus dibantu. Saya berkata jujur nih ya, Ah, itu Tapi dulu. Berkata jujur, kalau orang bilang berkata jujur, itu kecenderungan untuk tidak jujur. iya betul. sebenarnya Iya. jujur, bisa aja. Jadi Gua nggak nuduh. Jadi kan ada orang-orang yang ingin masuk kepada lingkaran kekuasaan, Iya. tapi dia tidak masuk ke dalam link itu, iya kan? Siapa nih? Iya kita nggak tahu ini kita berbicara umum. Ada Enggak, pihak-pihak yang yang topiknya aja. ingin berambisi jadi penguasa atau masuk ke dalam link penguasa. Saya kasih tahu, saya kasih tahu gambaran umum ya. Jadi karena banyak Udah ngerti lah. orang-orang seperti begitu, orang-orang yang punya ambisi juga, akhirnya timbullah kecemburuan sosial. Siapa yang cemburu nih? Kecemburuan sosial itu kemudian dipublikasikan kepada umum, disosialisasikan kepada umum. Nah, Akhirnya ada yang terpengaruh. siapa? Menurut saya itu cuma kecemburuan. Setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama. Oh, saya nggak cemburu tapi. Iya kan? Nah, tapi saya jujur ya. Kalau nggak cemburu, nggak usah dibicarain. Enggak. Gitu. Kita perlu bicarakan. Tunggu dulu. Kita perlu bicarakan Ini ini. bukan soal cemburu, Iya. objektif. Objektif. Iya kan? Kenapa? Enggak, jangan mereka jadi pemimpin semau maunya. Kita nih jadi rakyat, hanya jadi rakyat begini. yang dibodoh-bodohin aja. Jadi Iya kan? begini. Setuju nggak? Setuju. Setuju loh. Jangan gara-gara mentang-mentang menantu, terus anak, ya kan? Jadi begini ya. Punya kuasa, enak. Iya kan? Mentah lagi tuh harapan semua orang tuh yang tadinya Nah, itulah. gue berpikir tuh, gue Itu sakit namanya- hati tuh. Itu Bukan namanya- gue sakit hati pak. Gini, gue sakit hati bukan buat diri gue ya. Gue sakit hati buat generasi berikutnya. Bayangin, ini bisa loh orang patah loh. Contoh yang tidak baik. Iya lah, contoh nggak baik lah. Jadi Karena begini. kekuasaan. Apa bedanya sama Cingarto? Jadi mereka itu Ya, lu bisa aja jadi Cingarto. Cingarto aja lama baru ngangkat anak jadi mensos. Ya Jadi kan? begini ya. Jadi mereka itu memperluas pengertian dinasti. Iya kan? Siapa mereka itu? Para kelompok-kelompok yang kontradiktif terhadap keadaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sekarang ini. Mereka itu memperluas pengertian dinasti. Apa itu dinasti? Ya kan? Dinasti itu adalah kemampuan, ya kan, untuk meneruskan sesuatu kekuasaan, tetapi di dalam lingkup monarki. Oke, Iya kan? kita bukan monarki, Nah. kita republik rasa monarki. Nah, Oke, grow dimanapun anda berada, ya kan? Gomez makin memanas. Kita ngomongin negara nih, negara Wakanda nih. Wakanda nomor Indonesia forever.